aksi mencaplok-caplokan atau klaim sepihak Cina yang menganggap bahwa wilayah tersebut adalah merupakan wilayah peninggalan nenek moyang mereka, kerap kali mengerahkan pasukan atau militernya untuk melakukan patroli yang tentu saja membuat wilayah Laut Cina Selatan kian memanas. Selain itu, Cina sendiri menentang hukum laut internasional yang tentunya telah diakui dan disepakati oleh seluruh negara di dunia atau UNCLOS tahun 1987 yang menjadi acuan dari seluruh negara terkait wilayah atau batas zona ekonomi eksklusifnya. Sementara itu, dalam lansiran sumber media informasi nasional terbaru, di bulan September ini, Cina seakan kembali melakukan aksi barbarannya di wilayah Laut Natuna Utara, yang tentunya menjadi wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, bahwa sejumlah nelayan di Kepulauan Riau telah menyaksikan langsung dan merasa ketakutan melihat 6 kapal perang Cina yang mondar-mandir di wilayah Laut Natuna Utara, yaitu tepatnya pada September pekan lalu. Dengan keberadaan 6 kapal perang mereka yang seakan melakukan patroli di wilayah kedaulatan tentunya membuat kekhawatiran atau ketakutan pada nelayan Indonesia yang merupakan salah satu ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Sementara itu, di sisi lain, Panglima Koarmada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut telah mengerahkan 5 kapal perang. Akan tetapi secara bergantian paling tidak ada 3-4 KRI yang berada di Laut Natuna Utara. Sementara itu, satu lainnya melaksanakan bekal ulang. Dengan demikian, KRI tersebut dapat memantau kapal-kapal yang kemungkinan memasuki perairan Indonesia. Bahwa sikap TNI Angkatan Laut di Natuna Utara sangat tegas, melindungi kepentingan nasional atau wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara, sebagaimana pernyataan Laksmana Muda TNI Angkatan Laut. Selain itu, beliau telah mengatakan jika ada kapal perang Cina yang mondar-mandir di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, biasanya kapal TNI Angkatan Laut akan membayang-bayangi dan melakukan komunikasi dengan kapal perang Cina. Sementara itu, di sisi lain, Amerika Serikat sebagai salah satu negara superpower militer di dunia tampaknya tidak terima akan sikap kesewenang-wenangan Cina yang membuat aturan tidak berdasarkan kesepakatan atau aturan internasional. Sehingga Amerika Serikat bersama negara anggota persekongkolan NATO-nya dikabarkan akan mengerahkan armada tempur mereka di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut Natuna Utara. Dengan keberadaan kapal perang negara sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut, tentunya membuat Indonesia berada di kawasan persitegangan antara militer Cina dan Amerika Serikat, serta beberapa negara NATO lainnya yang tentunya bisa saja menyeret Indonesia ke medan pertempuran antara kedua negara superpower tersebut. Sementara itu, walaupun dengan keberadaan Amerika Serikat dan beberapa negara NATO lainnya di wilayah Laut Cina Selatan akan sedikit membantu Indonesia untuk mengatasi kapal-kapal perang Cina yang seenaknya keluar masuk ke wilayah Laut Natuna Utara yang seakan telah berpatroli di wilayah kedaulatan mereka sendiri. Menanggapi isu persitegangan dari kedua negara superpower militer ini, salah seorang pengamat militer juga telah membeberkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya berencana memperkuat pengaruh mereka di kawasan perairan ASEAN untuk menandingi kekuatan militer Cina. Namun, yang paling menarik dari persitegangan kedua negara militer tersebut adalah dengan adanya fakta pertahanan baru dari Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, sehingga dengan banyaknya kepentingan politik di perairan ASEAN,
Indonesia akan sulit mengimbangi Amerika Serikat dan sekutunya serta China. Di sisi lain, dengan keberadaan kedua negara superpower tersebut bersama sekutunya di wilayah Laut Cina Selatan akan membuat kemampuan armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut sangat kesulitan dalam menjaga wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara karena masalah minimnya fasilitas serta anggaran militer Indonesia. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terkait, untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan NKRI, Indonesia hanya mampu memberikan dukungan 5 unit kapal perang dan 1 unit pesut yang tentunya tidak akan mampu untuk mengawal seluruh wilayah laut Indonesia. Walaupun kemampuan radar kapal perang Indonesia cukup baik, sehingga TNI Angkatan Laut membutuhkan setidaknya 8 unit kapal perang untuk menjaga wilayah Laut Natuna Utara. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Komando Kapal Perang TNI Angkatan Laut bahwa melihat cakupan yang dimiliki oleh radar kapal perang TNI Angkatan Laut, setidaknya 1 kali melaut seharusnya 8 kapal perang yang dibutuhkan TNI Angkatan Laut untuk menjaga wilayah Laut Natuna Utara dari aksi barbaran Cina maupun pergerakan Amerika Serikat beserta negara NATO-nya tersebut. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah nelayan di Kepulauan Riau telah menyaksikan langsung dan merasa ketakutan melihat 6 kapal perang Cina yang mondar-mandir di wilayah Laut Natuna Utara, yaitu tepatnya pada September pekan lalu. Dengan keberadaan 6 kapal perang mereka yang seakan melakukan patroli di wilayah kedaulatan tentunya membuat kekhawatiran atau ketakutan pada nelayan Indonesia yang merupakan salah satu ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, salah satu aliansi nelayan di wilayah Laut Natuna Utara telah berhasil menunjukkan sejumlah video yang diambil oleh para nelayan pada koordinat Lintang Utara dan Bujur Timur. Dalam video itu, terlihat 6 kapal Cina berada di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia yang seakan sedang melakukan patroli. Sementara itu, dari video yang berhasil direkam oleh para nelayan tersebut, kapal yang terlihat paling jelas adalah kapal perang destroyer Kunming 172 milik Cina, yang tentunya telah dilengkapi dengan amunisi ataupun sistem persenjataan lainnya, sehingga hal ini membuat nelayan merasa takut dengan keberadaan 6 kapal perang tersebut.